Dua, ruhama'u bainahum. Ruhama bainahum. Kita belum masuk sujud, sabar ya. Sayang dengan sesama. Muslim. Ruhama'u bainahum. Amat menyayangi antar sesama. Masya Allah, kalimat sayangnya menggunakan kata ruhama. Dari kata rahmah. Rahmah itu kalau dinisbatkan kepada manusia, itu bentuk kasih yang rela memberikan segala yang terbaik, sekalipun dalam memberi itu kadang mesti kita menderita. Misal, ini ada minuman, Anda sedang haus luar biasa. Tiba-tiba datang teman Anda, haus, sama-sama haus. Anda sangat haus, dia pun sangat haus. Minumannya cuma 1 gelas. Saya tanya pada ibu, begitu dia datang, dia muslim, ibu muslim. Pertanyaan saya, apakah ibu berikan air ini sepenuh gelasnya atau ibu bagi 2? Atau saya ganti pilihannya. Apakah ibu berikan ini dibagi 2 atau tidak dikasih sama sekali? Baik. Lihat baik-baik. Rohama itu berbeda. Rohama memberikan perhatian yang luar biasa. Sekalipun dengan perhatian itu kadang-kadang ada sedikit rasa yang kita tahan. Ada berat yang kita rasakan. Dan kadang-kadang ada penderitaan yang harus kita dapati. Bukan penderitaannya yang penting, tapi kenikmatan dari penderitaan itu menghadirkan pahala yang memberikan ketenangan dalam jiwa. Contoh, saya beri gambaran. Kata rahmah, kalau sudah menempat, itu disebut dengan rahim. Perempuan itu punya rahim, laki-laki tidak. Kenapa tempatnya disebut dengan rahim? Karena di dalamnya ada sosok yang sangat diberikan perhatian. Sayang luar biasa. Sekalipun pemberian sayang itu rela menjadikan yang memiliki rahim menderita kadang-kadang untuk bisa memberikan perhatiannya. Mau miring kanan berat, miring kiri susah. Mau terlentang sakit juga diderita. Tapi nikmat saja nggak ada masalah. Yang penting yang di dalamnya merasakan ketenangan. Nikmat. Ya, begitu keluar, terlahir, hadir dalam pelukannya, Masya Allah, terasa hilang semuanya itu. Ada kebaikan-kebaikan mulia tampil di hadapannya. Karena itulah kenapa disebut dengan rahim. Sebagian ulama yang sangat peka mengatakan, kenapa bayi menangis ketika dilahirkan? Kata mereka salah satu hikmahnya, karena mereka khawatir, takut tidak mendapati lagi kasih sayang yang ada dalam rahim ibundanya. Tuh. Lihat teman-teman sekalian, rahmah, rahim, rohama bentuk jamaknya. Perhatikan, dulu jahiliyahnya luar biasa. Ketika turun Al-Quran, diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW, diajarkan lewat sunnahnya, tiba-tiba berubah perilaku. Yang kasar jadi lembut, yang mencela jadi mencintai, yang memukul jadi merangkul, yang hebat, yang rakus menjadi dermawan yang tak terlukiskan. Datang orang haus diberikan minum seminum-minumnya. Datang orang lapar sisa makanan yang cukup untuk satu keluarga, untuk satu orang diberikan untuk orang itu. Lapar diterima oleh orang punya makanan. Haus diterima oleh orang punya minuman. Kehilangan harta rela dibagi 2 dengan harta-hartanya. Luar biasa. Sampai diabadikan di Quran surah 59 ayat 9 sampai dengan 10. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ada orang-orang yang sifat rohamanya luar biasa sampai rela berbagi dengan temannya sekalipun dirinya malah bahagia menahan apa yang belum bisa dia rasakan. Jadi ada orang kalau haus bahagia, Bu. Aneh. Dia punya minuman, dia haus, datang orang lain. Dia itu lebih bahagia memberikan pada orang dibanding minum sendiri. Coba lihat. Jadi ada orang yang bahagia ketika orang lain bisa menikmati apa yang ia miliki. Dia sendiri tidak mendapatinya. Wah, level itu susah, Bu. Datang orang haus, haus ya. Masya Allah. Tuh. Itu bukan rohama namanya. Kita kehilangan ini. Kita kehilangan ini. Perhatikan turunan hadisnya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha. Saking rohamanya mukmin satu dengan yang lainnya bagikan satu bangunan yang saling menguatkan. Ya, malah maaf. Bagaikan satu tubuh kal jasadil wahid. Idza istaka minhu udhun, kalau satu sakit yang lain merasakan. Ini dicubit, ini terasa, ini terasa, ini terasa. Pertanyaan saya, maaf ya, kalau ada sebagian ikhwah kita yang memiliki persoalan, apakah kita punya rasa yang sama? Demi Allah saya katakan, saya beberapa hari sering menangis. Kita kehilangan ini. Kita kehilangan ini. Kok bisa tetangga Anda kebanjiran, Anda yang foto-foto? Ceklik, banjir. Apa yang tidak menggerakkan hati Anda untuk menolong dia? Kok bisa ada orang kejang-kejang kesetrum, Anda malah sibuk merekam?
Kejadian petugas PLN kesetrum. Masya Allah. Anak kenapa nggak bantu dia? Mungkin dengan pergerakan Anda yang cepat bisa cepat menolong orang yang dimaksudkan. Ada orang yang nekat mengakhiri hidupnya, ingin bunuh diri, ingin lompat dari ketinggian, malah sibuk video dari bawah. Terjadi live siaran langsung, ada orang mau bunuh diri. La haula wala quwata illa billah. Anda ini kenapa sih? Yang paling aneh, pada sesama muslim itu saling menyerang. Berselisih, saling serang satu dengan yang lainnya. Pada yang tidak seiman, kok pada baik? Bukan berarti nggak boleh baik. Pada yang tidak seiman, kita baik. Pada yang seiman seharusnya lebih baik. Coba silahkan cek berapa banyak orang saling berselisih di media sosial. Saling hina itu, saling celah ini, saling celah itu. Demi Allah saya katakan, saat Anda sedang mencela saudara Anda sedang keluar dari umatnya Muhammad SAW. Sedang keluar. Karena kalimatnya menggunakan ma'iyah. Ma'ahu, nih ma'ahu tuh. Saking pentingnya dihapus. Ya. Lihat. Semoga Allah ampuni dosa orang menghapus. Ma'iyah ini artinya kebersamaan, ma'iyah, ikut. Jadi kalau Anda melanggar ketentuan ini, Anda keluar dari rombongan ini. Keluar. Anda sedang berbaris, Anda keluar relnya. Kereta api kan ada relnya tuh. Keluar dari rel, berarti Anda keluar kan dari jalurnya. Anda keluar dan bisa bahaya. Kereta keluar dari jalur, itu bisa bahaya. Dia terjungkal, dia jatuh dan banyak persoalan dalamnya. Sekarang Anda keluar dari ketentuan umat Nabi Muhammad SAW. Saat Anda mengerjakan hal yang dilarang oleh Nabi, Anda secara tidak sadar sedang keluar dari tuntunan Nabi, keluar dari relnya. Ya, silakan cek. Anda mencela teman Anda sendiri, Anda menggibahkan dia, Anda menuduhnya, Anda berbuat zalim kepadanya tanpa hal yang dibenarkan, maka Anda sedang tidak diaku sebagai umat Muhammad SAW. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Yang paling hebat, 3 ciri ini, orang yang gemar ikut tuntunan Nabi, lihat baik-baik, kalau saya sebut tuntunan Nabi berarti dalam kehidupan, semuanya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangunnya ingin seperti Nabi, makannya ingin seperti Nabi. Coba tanyakan pada jalur kehidupan kita setelah Anda berusia puluhan tahun sampai hari ini. Pernah nggak terfikir bahwa hidup kita itu ingin disesuaikan dengan kehidupan Nabi? Pernah nggak terfikir bagaimana bangun tidurnya Nabi? Cara makannya Nabi? Cara minumnya Nabi? Cara jalannya Nabi? Bagaimana Nabi berumah tangga? Bagaimana Nabi bekerja dan sebagainya? Kalau Anda sudah punya pemikiran seperti itu, maka Allah sedang mengantarkan Anda pada tingkat kebaikan tertinggi. Tapi pertanyaan saya, dari puluhan tahun Anda hidup, pernah nggak terfikir hal yang demikian? Kalau kepikiran saja tidak, maka kita harus merubah tingkat kehidupan kita pada yang lebih baik. Sekarang perhatikan baik-baik. Lihat baik-baik kalimatnya. Nah, ciri-ciri ini, 3 hal ini, salah satunya bisa kita latih bagaimana menghadirkan senang pada tuntunan Nabi, muncul sikap yang baik untuk menepis segala kemungkaran, dan kita konsisten mengikuti segala kebaikan yang dicontohkan oleh Nabi. Salah satunya bisa dilatih lewat bagian dalam ibadah sholat. Perhatikan kalimatnya, tarahum. Umat-umat yang punya 3 ciri ini, ruka'an sujada. Mereka sempurna ruku dan sujudnya. Kita baru masuk ini. Ruku dan sujudnya. Jadi kalau dalam sholat kita, sholatnya benar, rukunya benar, sujudnya benar, di antara dampak yang dihasilkan dari benarnya ruku dan sujud ini adalah 3 sifat ini. Jadi kalau orang benar sujudnya, maka hal yang tampak pertama kali ini, dia lebih patuh dan senang dengan tuntunan Nabi. Jadi dia agak, kalau puncaknya lebih tinggi, dia selalu berhati-hati. Ya, ingin berpakaian, bagaimana cara berpakaiannya Nabi? Bangun dari tidur, dia tidak senang kalau bangun tidak sesuai dengan contoh Nabi. Dia lihat bagaimana bangun tidurnya Nabi. Mau makan, dia cari bagaimana cara makannya Nabi. Jika Anda sudah mendapatkan level itu, biasanya itu berkorelasi dengan cara sholat yang baik. Salah satunya sujud. 2, asyidda'u 'alal kuffar. Tegas terhadap segala penyimpangan. Intinya bisa menjaga diri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maksiat dia jauhi. Yang tidak baik dia jauhi. Ini benar sujudnya. Karena itu ketika orang sholatnya benar, kalimat Quran pertama yang disebutkan terbebas dia dari 2 sumber keburukan. Quran surah 29 ayat ke-45. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ini tegas pada yang menyimpang. Fahsya, munkar. Mata tidak melihat yang fahsya. Telinga tidak mendengar yang mungkar. Kaki sampai ke ujung tangan menghindari keduanya. Ini. Jadi kalau sampai hari ini, antum sholat, tapi mohon maaf, fahsya masih dikerjakan, mungkar masih dilakukan, ada yang salah dalam sholatnya, khususnya sujudnya.
Terakhir ini. Orang yang sujudnya benar, sujudnya baik, pasti punya sifat ruhama bainahum. Awas, yang paling berbahaya itu, antum rajin ikut kajian. Antum tahu ilmunya, antum catat. Tapi hasil dari apa yang antum pelajari tidak tampak dalam kepribadian antum. Sholatnya seperti benar sesuai dengan perintah-perintah atau tulisan-tulisan yang antum catat di catatan itu. Angkat tangannya begini, Masya Allah, sejajar dengan bahunya. Rukunya sempurna, sampai dengan sejajar kepala sampai bagian belakangnya. Tapi Masya Allah, ketika melihat teman, celak sana, celak sini. Masya Allah, selisih sana, selisih sini. Ini begini, ini begitu. Ada yang salah dalam sholat antum. Tahu teorinya, rapatkan saf, lurus, tumitnya yang lurus, rapat supaya setan tidak masuk. Teman satu belum rapat sedikit, hei rapat. Masya Allah. Ada yang salah. Ya, ada yang salah. Paham ya? Taib. Pilih mana? Orang tidak sholat tapi baik atau orang sholat tapi tidak baik? Oh. Baik. Saya ingin katakan gini, ini hati-hati. Kalimat seperti ini sering disampaikan. Awas, ini dalam ilmu mantik disebut dengan logika yang kacau. Premisnya tidak sempurna. Dan ini sering dimainkan oleh sekelompok orang, terutama orang-orang liberal sekarang. Anda mesti hati-hati, karena dua premis ini disebut premis yang bermasalah, tidak nyambung keduanya. Ya, perbandingan yang tidak nyambung, tidak apple to apple, maka tidak menghasilkan jawaban yang sempurna. Nggak nyambung. Jadi kalau Anda ingin sambungkan, itu mesti sama dua-duanya. Lihat, misal, padanan yang sering dimunculkan begini, pilih mana pemimpin muslim yang tidak jujur atau non-muslim yang jujur? Kalau Anda ingin bandingkan muslim yang jujur, bandingkan dengan non-muslim yang jujur pula. Non-muslim yang tidak jujur, bandingkan dengan muslim yang tidak jujur juga. Itu baru sebanding. Jadi kadang-kadang logika kita sering dikacaukan sehingga tidak nyambung dalam persoalan yang dimaksudkan. Pilih mana? Enak mana? Enak mana? Apel Malang atau terasi Sumedang? Tuh, sudah di Sumedang nggak ada terasi, disebut lagi terasi Sumedang, gitu kan? Yang ada tahu. Jadi keduanya tidak nyambung, karena tidak nyambung nggak ada pilihan. Maka itu hati-hati ya, hati-hati. Kecuali dengan standar yang sama, level yang sama. Misal, pilih mana? Non-muslim yang tidak jujur atau muslim yang tidak jujur juga. Pilih mana? Yang tidak jujur. Jangan pilih kedua-duanya. Jangan pilih.